sama kebutuhan anak sekolah gitu. Jadi minjem akhirnya pinjol. Saya boleh tahu Pak, utang Bapak di aplikasi pinjol itu sekarang berapa? 10. 10 juta rupiah. Tempo 1 hari lagi Pak, berarti besok harus bayar? Lagi udah 3 bulan ini batuk nih, lagi batuk-batuk. Nunggak. Iya lagi telat ya. Ini telepon dari pinjolnya Pak. Kalau di total semua aplikasi, 5 aplikasi atau 6 aplikasi itu mungkin semua sudah totalnya 40 juta. Sampai saat ini masih ditagih berarti? Iya, waktu itu putus asa. Sampai saya mau stres. Saya setiap malam nggak bisa tidur karena mikirin teror-teror terus. Saya kan pinjem juga buat anak sekolah, bukan untuk foya-foya. Tapi anak Ibu yang saat ini kuliah di perhotelan masih kuliah Bu? Katanya mau nerusin, cuman kan mamanya sudah nggak punya duit. Apakah memang setiap tahun biaya pendidikan ini cenderung selalu naik? Selalu naik kisaran mungkin 10 atau 20%. Kami bukan pinjol, itu yang pertama. Kami adalah pindar. Pinjol itu adalah yang ilegal. Mereka itu lebih agresif dan mereka lebih lebih gampang, lebih mudah. Sepanjang dia bisa dapatkan, dia mencuri data pribadi, data kontak dan sebagainya itu dia langsung ngasih. Apakah kemudian OJK mungkin Pak merekomendasikan Pindar ini sebagai salah satu alternatif pembayaran bagi para orang tua yang ingin membiayai pendidikan anaknya? Atau mungkin ada metode lain yang mungkin dikatakan lebih aman atau mungkin lebih cocok Pak untuk dipakai orang tua seperti apa OJK Mbak? Tentunya OJK tidak secara eksplisit merekomendasikan Pindar untuk pendanaan pendidikan. Saudara, jelang tahun ajaran baru, tagihan biaya pendidikan tak jarang membuat para orang tua merasa resah. Dan kini mereka menjadikan pinjaman online sebagai pilihan agar anak-anak mereka dapat tetap mengenyam pendidikan. Lalu benarkah pinjaman online dapat menjadi alternatif pembiayaan pendidikan yang aman atau justru melahirkan sejumlah ancaman? Inilah episode ke-32 di Poin Investigasi. Saya Dipun Nurbahagia. Saya akan menelusurinya saudara dan mencari bukti. Menjelang tahun ajaran baru, berbagai kebutuhan sekolah anak semakin besar. Mahalnya keperluan biaya sekolah membuat sebagian orang tua mengambil jalan pintas dengan berutang di pinjaman online atau pinjaman daring. Pinjol atau pinjaman daring jadi jalan pintas masyarakat lantaran aksesnya mudah dan cepat. Pinjol dinilai sebagai jalan keluar bagi orang tua yang terdesak membayar mahalnya biaya sekolah anak. Di momentum Juni, Juli, itu terjadi kenaikan pencarian terkait dengan pinjaman online. Nah, ini salah satunya juga dipicu karena setiap tahun inflasi di sektor pendidikan itu terus mengalami kenaikan, terutama di bulan-bulan tahun ajaran baru sekolah. Ini yang memaksa sebagian masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, akhirnya mencari pinjaman uang tunai dalam waktu yang sangat singkat dan opsinya adalah pinjol. Meroketnya utang pinjol untuk biaya sekolah turut menyita perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy bilang Jawa Barat berada di urutan pertama pinjaman online. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bank Emok, ranking pertama pinjol. Hari ini pagi-pagi saya sudah dikejar-kejar sama orang yang korban koperasi eksis. Dari 5 juta untuk biaya sekolah anaknya kemarin, bekas dulu kegiatan apalah, perpisahan wisuda segala macam. Jadi 25 sekarang rumahnya mau disita. Data Otoritas Jasa Keuangan mengungkap terjadi peningkatan pinjaman daring untuk sektor pendidikan. Pada tahun ajaran baru Mei 2023 lalu, OJK mencatat pinjaman daring atau pindar di sektor pendidikan mencapai angka 162,43 miliar rupiah. Namun pada bulan Juli 2023, angka pindar untuk sektor pendidikan melonjak naik hingga 189,6 miliar rupiah. Situasi serupa pun terjadi pada tahun ajaran baru di bulan Mei ke Juni 2024. Pinjaman daring atau pindar untuk sektor pendidikan dari 25,58 miliar rupiah meroket hingga 191,52 miliar rupiah.
Meroketnya pinjol untuk biaya sekolah nampak bagai ironi jika melihat alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 724,3 triliun rupiah atau 20% dari total APBN 2025 sebesar 3.621 triliun rupiah. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut anggaran pendidikan di rancangan APBN 2026 kenaikannya 2,84% hingga 2,95% dari produk domestik bruto atau PDB atau menyentuh angka 745,67 triliun rupiah. Utang pinjol untuk biaya sekolah harus menjadi perhatian pemerintah. Beragam kesulitan masih dihadapi orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Negara harus hadir guna memastikan anak-anak bangsa tetap dapat mengenyam pendidikan demi Indonesia emas di masa depan. Saudara, pinjaman online kerap kali dipandang sebagai sebuah solusi, namun tak jarang justru pinjol berubah menjadi sebuah ilusi. Persoalan ketidakmampuan bayar membuat peminjamnya terjebak di dalam keadaan gali lubang, tutup lubang. Bahkan hal ini semakin menjadi ironi karena tak jarang ternyata orang tua yang meminjam uang melalui aplikasi pinjol untuk kemudian membiayai pendidikan anak-anak mereka. Saat ini saya berada di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Saudara, saya akan bertemu dengan seorang bapak yang memiliki 3 orang anak dan terpaksa harus mengakses pinjaman online untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Saya akan masuk ke dalam, saudara. Jadi bisa Anda lihat, rumahnya memang berada di pemukiman padat penduduk. Saudara, sebelum memulai wawancara, saya informasikan bahwa identitas dari narasumber sengaja saya rahasiakan untuk kemudian menjaga keamanan identitas dari narasumber yang akan saya wawancarai. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Saya ingin tahu, Pak, bagaimana awalnya Bapak pada akhirnya memutuskan untuk meminjam uang ataupun dana secara online untuk kemudian membiayai pendidikan anak Bapak? Sebelum-sebelumnya sih belum pernah minjem sih gitu, cuman mungkin kayak kebutuhan semakin banyak gitu, kebutuhan anak sekolah gitu, jadi minjem akhirnya pinjol. Bapak tahu nggak waktu pertama kali mengakses? Mau ngeklik itu kayak ragu-ragu gitu, pinjem enggak, akhirnya ya deg-degan juga, ya akhirnya klik lah gitu. Diklik, setelah itu Langsung masuk tuh uangnya. uangnya langsung masuk? Iya, Semudah itu ya, Pak? iya betul. Anak Bapak ada berapa? 3. Yang satu kelas 3 SMA, yang nomor 2 mau masuk SMP, yang ketiga tuh naik kelas 2 SD. Untuk ketiganya ini sekolah negeri atau swasta? Negeri. Menarik karena yang kita tahu sekolah negeri itu sebenarnya tidak membutuhkan biaya karena gratis. Lalu pinjaman online ini digunakan untuk biaya pendidikan posnya ini untuk apa, Pak? Kayak untuk beli seragam gitu, kayak ya uang jajannya gitu pokoknya sehari, pokoknya kebutuhan buat sehari-hari sih. Nominalnya berapa, Pak? Memang untuk seragam itu, satu seragam untuk satu anak berapa itu? Itu kalau yang SD sih kemarin sekitar 500-an. 500.000. Iya. Kalau SMP, SMA? Ya sama aja sih, kurang lebih sama. Tapi kan ada KJP, Pak. Jadi udah yang 2 tuh nggak dapet. Yang sekarang nih yang bontot nih, yang nomor 3 tuh dapet sekarang. Oke. Tapi itu cukup. Maksudnya kalau KJP cukup untuk misalnya beli seragam kan tidak perlu pinjol ya? Kalau menurut kebutuhan dengan anak saya yang sekarang ini ya kurang cukup sih, nggak cukup sih sebenarnya sih. Iya. Berapa sih, Pak, dapatnya, Pak? KJP-nya itu? 300 nggak salah. Itu bisa dicairkan semua? Enggak. Oh, tidak bisa? Nggak bisa. Bisanya diambil kalau nggak salah 100 gitu. Sisanya paling ya buat keperluan dia sekolah gitu guys. Selain seragam sama kebutuhan, Pak, mungkin ada hal-hal lain untuk mensupport aktivitas pendidikan anak-anak Bapak? Kebetulan saya juga ngambil di aplikasi juga ngambil HP buat anak tuh yang gede. Tapi secara kredit. Secara kredit? Dari aplikasi pinjol itu juga? Iya. Yang anak
tengah Pak, yang kedua itu kan mau masuk SMP. Betul. Berarti biayanya nambah juga. Iya pasti. Kayak seragam nih belum beli nih, belum. Sebenarnya Bapak kerja sebagai Kayak jadi calo-calo gitu sih. Makelar sambil narik. kurir mungkin ya Pak ya. Iya kok. Boleh tahu Pak, mungkin kisaran per bulan pendapatan Bapak berapa? Kurang lebih 3.000-an, 3.000 lebih. 3 juta rupiah sebulan. Iya. Cukup Pak. Kurang lah gitu karena emang kebutuhan juga kan gitu. Saya boleh tahu Pak, utang Bapak di aplikasi pinjol itu sekarang berapa? Saya pinjam 2 aplikasi. Kalau untuk nominalnya 10. 10 juta rupiah. Boleh saya lihat di aplikasinya Pak? Nah yang pertama nih. Saya akan tunjukkan saudara, ini adalah nominal yang kemudian dipinjam oleh sumber saya sebesar 8 juta rupiah. Ini cicilannya berapa kali Pak? 6. 6 kali ya? Jatuh tempo 1 hari lagi Pak? Iya betul. Berarti besok harus bayar? Lagi 3 bulan ini batuk nih, lagi batuk-batuk. Maksudnya gimana tuh? Bayarnya batuk lagi, ini lagi. Nunggak? Iya lagi telat bayarnya. Oh, kalau telat itu resikonya apa Pak? Maksudnya apakah bunganya semakin bertambah? Kemarin hampir 4.100.000. 4 juta 100. Apanya tuh? Bayarannya 2 bulan telat. Berarti yang biasanya mungkin bayarnya berapa Pak per bulan? 1,8. 1,8. Itu telatnya? Biasanya kadang-kadang kalau lagi batuk tuh, kadang-kadang kalau lagi telat bisa 2 lebih. Tadi kan aplikasi yang pertama 8 juta ya Pak ya? Yang kedua ini 2,6 juta. Kalau dilihat dari historinya ataupun rincian pembayaran, di pembayaran pertama, kedua, ketiga ini sudah lunas, tapi yang keempat terlambat Pak. Iya. Jatuh tempo ini 26 Juni ya Pak ya? Iya. Berarti kurang lebih sudah seminggu lah ya, seminggu terlambat, dan ada tentunya denda. Ini telepon dari pinjolnya Pak? Iya. Saudara, saya akan tunjukkan ini kebetulan dari pihak pinjaman online juga menelepon narasumber saya untuk mengkonfirmasi kali ya Pak ya, karena bayarnya telat. Tapi Bapak yakin bisa melunasi pinjaman online ini? Pengen lunas sih, biar maksudnya biar data juga bisa normal gitu, data saya juga gitu. Cuman ya paling gitu, paling batuk-batuk gitu, entar 2 bulan atau 3 bulan gitu. Tak sepenuhnya gratis, sejumlah pos pengeluaran biaya pendidikan pada sekolah negeri masih menjadi beban orang tua. Lantas apa saja yang harus dikeluarkan orang tua untuk satu anak, baik di tingkat SD atau SMP negeri yang tak ditanggung oleh negara? Di antaranya adalah seragam sekolah yang terdiri dari beberapa jenis dan biasanya dibeli di koperasi sekolah. Harganya berkisar Rp500.000 hingga Rp1.500.000. Lembar kerja siswa LKS atau buku tambahan yang berkisar Rp150.000 hingga Rp300.000 yang harus dibayar per semester. Biaya ekstrakurikuler per bulan sebesar Rp50.000 hingga Rp200.000 per bulan. Uang komite sekolah untuk operasional non-bos hingga guru honorer yang angkanya mencapai Rp1.500.000. Lalu ada kegiatan study tour yang terdiri dari biaya transportasi hingga konsumsi yang satu kegiatan bisa mencapai Rp1 juta. Ongkos harian untuk siswa serta uang saku yang bervariatif dari Rp10.000 hingga Rp30.000 per hari. Hal ini menjadi beban wajib harian orang tua. Pos pengeluaran lain yakni biaya pendaftaran yang sebenarnya tak diperbolehkan, namun masih ada di sejumlah daerah berkisar Rp50.000 hingga Rp200.000. Alat penunjang belajar berupa alat tulis, fotokopi, alat penunjang lainnya juga menjadi beban pribadi siswa yang mencapai Rp100.000 hingga Rp300.000 per semesternya. Sejumlah pengeluaran ini diprediksi akan naik setiap tahun karena adanya inflasi. Inflasi pendidikan kian naik setiap tahun. Per Maret 2025, inflasi pendidikan mencapai 1,89%, lebih tinggi dari inflasi nasional yang hanya 1,03%. Data Badan Pusat Statistik pada Februari 2024 hingga Februari 2025, rata-rata upah buruh di Indonesia dari Februari 2024 ke Februari 2025 hanya tumbuh 1,78% dari Rp3,04 juta jadi Rp3,09 juta. Nyatanya, kenaikan upah orang tua tak sebanding dengan inflasi biaya pendidikan. Iya, waktu itu putus asa sampai saya mau stres.
Saya Dipo Nurbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti.